Orang bilang lagi WFH, sekarang lagi COVID, ada menurun, diri sendiri bisnis menurun nggak sih? Apa pertanyaan gue selama 3 bulan, 4 bulan ini? Saat 3 bulan kemarin justru meningkat bisnis gue, karena online. Itu menarik. Guys, nah, lu meningkat karena online? Karena online. Ini baru meningkat berarti? Seriously meningkat. Kebetulan Berapa persen? Kalau lo bisa gambaran berapa persen? Persentasenya? sampai 150% yang meningkat. Itu Serius? meningkat tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Oke guys, buat lo semua yang memang saat ini lo mau mulai nyari usaha, lo lagi mikir-mikir kira-kira mau apa ya WFH ya segala macam. Nah, lo bisa pantengin ya channel kami ya, biar lo tahu kita akan hari ini juga akan menginformasikan tentang para pebisnis. Nah, kita akan belajar hari ini dengan siapa. Tapi sebelum itu, tolong ya lo share, kemudian lo subscribe, jangan lupa subscribe, di like juga ya sama temennya. Nah guys, jadi langsung aja nih, sekarang di samping gua nih ada seorang wanita. Wah ya, pasti wanita kan ya? Oh iya dong. Seorang wanita ini adalah salah satu pebisnis. Nah, kita kepoin aja, ini pebisnis apa ya? Oke. Assalamualaikum, Nita, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, karena kita soal distancing guys, jadi kita nggak boleh bersentuhan ya. Kita soal distancing. Oke, Nit, gue mau tanya, sebelum lu bisnis, lu tuh backgroundnya apa ya? Apa karyawan atau apa gitu sebelumnya? Oh, lu karyawan? Jujur karyawan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahunnya berapa lama nih biar? Tahun-tahunnya berapa lama ya? Gue itu kerja sebenarnya dari tahun 2003, tapi ada on 2003. off-nya. Oke. Off-nya itu pada saat melahirkan. Pada melahirkan lo, Terus oke, ngurus off. anak berhenti, lalu Oke. kerja Oke. lagi. Itu terus sampai tahun 2018 kemarin. 2018 baru berhenti. Baru. Jadi kurang lebih kalau ada on off dari 2003 ke 18 berarti kurang lebih sekitar berapa tuh? Sekitar 15 tahun ya? Iya, sekitar Tapi segitu. mungkin on off-nya mungkin sekitar 12-13 tahun kali ya. Berarti kerjanya cuma Kan, 10 tahun gitu ya. Jadi kurang lebih yang benar-benar kerja 12-13 tahun lah ya, 2-3 Iya, tahun iya. mungkin ngurusin anak sama Iya, cuti tadi ya, betul. melahirkan. Oke, guys, jadi biar lo tahu bahwa semua pebisnis nggak selalu semuanya dari awal dia bisnis. Tapi ternyata Nita juga dia dari orang kerja. Sama kalau lo semua lagi pada kerja bukan alasan ketika lo mau coba bisnis. Nah, jadi Nita ini adalah 12-13 tahun kecuali dia jadi karyawan. Nah, sekarang kita tanya ya guys, kenapa Nita yang biasanya orang bilang karyawan itu kan katanya comfort zone gitu ya. Lo ada suka bilang temen gue kampret zone katanya begitu. Saking zonnya kampret gitu ya, saking menyamankan gitu ya. Nah, sekarang kenapa lo mau pindah? Apapun itu, Ah. kalau kita masih jadi karyawan, Oke. ini jujur aja ya, Oke. gitu. Itu mengembangkan usaha orang lain berarti. Gitu. Kenapa Oke. kita nggak mengembangkan usaha kita sendiri aja, yang mana ide kita itu bisa di situ. Oke. Seperti itu. Guys ya, jadi satu poin ya. Dari awal udah dapat 1 poin nih ya. Jadi ketika lu kerja sehebat apapun lu, setinggi apapun lu punya jabatan, tapi ternyata memang lu membesarkan usaha orang lain. Nah, tapi kalau Nita, ini menurut Nita ya, jadi dia ingin membesarkan usaha dia sendiri daripada gue gedein usaha orang lain. Betul ya Nit ya? Betul. Oke, dan gue setuju juga guys. Oke, sekarang Nit, gini, lu sebenarnya bisnis apa ya? Boleh tahu nggak? Lu mulai kapan, tahun berapa, terus kemudian bisnisnya apa? Sebenarnya main bisnisnya dari awal itu risoles. Risoles, oke. Mayones. Risoles Hanya mayones, oke. Awalnya. Hmm. Itu 6 tahun yang lalu, itu nyokap gue sih awalnya. Oke. Oh, awalnya Kak. Awal Oke. nyokap, Nah. karena gue masih kerja kan, Oke. gitu. belum feel lah di bisnis gitu kan, paling cuma mah ada pesanan gitu aja. Oke. Awalnya kenapa risoles mayones? Karena cucu-cucunya suka. Dulu kan awal-awal booming risoles mayones cuma di mall ya. Yes, benar. Yang pakai boot gitu. Betul, pakai boot ya. Nah, tapi harganya 8.000 Yes, kecil yes, gitu kan, yes. gitu. Nah, dia suka banget. Oke. Masa beli risoles mayones sampai harus ke mall kan gitu. Jauh banget ya, ongkosnya berapa lagi ya? Oke. Dan memang habit kita sekeluarga itu sebenarnya tanpa disadari itu kalau makan sesuatu terus ada yang suka. Kayak apa sih bikinnya? Oh, penasaran gitu ya. Oh, mau Kayak coba apa gitu ya. sih? Oke. Ditilik deh gitu, nih isinya Oke. apa ya? Oh, Oke. kenapa bisa jadi seperti ini? Oke. Gitu. Oh, risoles mayones ini mudah banget gitu. Oke. Ya udah, kita bikin aja yuk. Cucu-cucu suka. Terutama anak Oke. gue tuh suka banget. Oke. Udah. Iya. Wah, senang lah mereka. Oke. Akhirnya kalau ada pertemuan keluarga atau apa, bawa dong Oh, risolesnya ya kan, ya. baru bisa bikin Iya. euforia Iya, kan. seneng dong. gitu. Wah, Seneng. biar lain ngerasain dan nyobainnya gitu. Gue baru Oke. bisa bikin nih yang lagi booming nih. kayak Oke. gitu. Akhirnya gini, oh ya udah, kita nanti ada acara pertemuan keluarga lagi, pesan aja. Gitu. Oh, oke. Jadi orderan pertama dari keluarga berarti Langsung ya. dari keluarga. Oke.
Dari keluarga, dan kebetulan salah satu keluarga juga dia reseller frozen food seperti itu. Oh, berarti ada keluarga lu juga yang memang udah jalanin bisnis frozen Udah, food. Oke. gitu. Tapi bukan resoles. Bukan. Oke. Seperti bento-bentoan. Oke. Terus Kayak Ebi gitu ya, udang gitu ya kali ya. Iya iya. Apa ebi furai. Iya. gitu. Oke. Wah, ini kok bisa jadi frozen food? Dia tanya dong. Oke. Kan ini risoles, yang dia tahu tuh makanan pasar. Iya gitu iya. ya. Oh ya bisa, karena memang ini frozen food. Karena bahan-bahan panirnya juga beda dengan yang risoles sayur biasa seperti itu. Oke. Oke, akhirnya dia pesen, kita termotivasi, nyokap itu satu paket itu 10. Oke. Tahun berapa tuh waktu itu nyokap mulai itu? Itu 6 tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 2014 ya? 2014 akhir. Ya? Oke. 2014 akhir. Akhirnya gue memang di situ belum ngerti ada tuh, feel ya, belum ada paling ini. cuma Paling makan doang lo ya. acara kantor pun paling gitu, ada acara kantor ya udah pesan risoles mak gue aja lah. Oke. Belum yang mau ngambil untung masih ini, ya pikirnya masa mak sendiri ngambil untung. Iya. Bantulah sekalian lah gitu iya, kan. bantu. Akhirnya sudahlah. Terus sempet waktu itu gue cuti seminggu gitu kan, karena kebetulan kantor ada masalah. Oke. Coba bikin sendiri. Oh, Gitu. Oke. Berarti semua manual ya? Lu nggak ngambil dari Semua orang manual. ya? Enggak. Memang bener buat Memang sendiri ya? bikin sendiri. Oke. Kecuali ya mayonesnya pasti kan beli. Oke. Nah udah, gue coba bikin, oh ternyata mudah ya, gitu kan. Akhirnya gue masuk kantor lagi, setelah itu berhenti, termotivasi dari salah satu temen juga, itu kenapa lu nggak bikin risoles premium? Risoles premium. Kenapa tuh idenya teman bisa ngomong kayak gitu? Kenapa premium? Karena isinya itu adalah risoles sosis bratwurst. Oke. Terus ada di situ ada melt cheese-nya. Oh, melted cheese ya? Melted cheese. ya? Jadi Oke. risoles sosis bratwurst itu campur barbecue, campur melt cheese. Oh. Dah, disitulah akhirnya gue udah deh, gue nggak mau cari kerja lagi. Oke. Gue mendingan ini risoles aja. Oh, bantuin sekaligus usaha juga mulai gitu ya? Mulai Berarti usaha tahun berapa tuh lu mulai? Kalau sendiri yang berkecimpung langsung? 2018. Oh, 2 tahunan kurang 2 lebih ya? tahunan. Kurang lebih 2 tahun ya? Oke. Sebenarnya kalau bantu-bantuin selama weekend aja sih dari awal. Oh, dari 2016 tadi? Bantuin. 2014, sorry 2014 ya? Iya, mulai 2004 gue suka bantuin aja, bantuin, tapi belum berbisnis di situ. Oke. Tapi Seperti fokusnya itu. mulai bisnisnya lu mulai 2 tahun ini ya? 2 Dari tahun. 2018 ya? Oke, Betul. sejak lu udah keluar dari kantor ya? Iya. Oke, nah sekarang gini. Sebetulnya kalau awalnya kan lu bilang bisnis risoles ini karena memang cucu-cucu dari nyokap lu suka nih makan gitu kan, daripada jajan di luar lah, mending kita buat sendiri. Nah sekarang menjadi bisnis. Nah yang mau gue tanya begini, waktu itu kalau boleh tahu udah 6 tahun ya, udah jatuhnya berarti udah 6 tahun ya kurang lebih. Nah sekarang ada nggak sih kendala ketika jalanin di awal ya, ketika lu sendiri, gue nggak ngomong pas zaman nyokap, tapi zaman lu sendiri ketika 2018 lu kan pegawai nih, karyawan. Terus lu udah mulai berbisnis dan lu tahu namanya bisnis kan lu nggak ada income yang pasti gitu kan. Betul. Tiap bulan nggak kayak gaji waktu lu. Nah lu gimana cara merubah mindset lu sebagai waktu dulu masih karyawan, apalagi lama juga tuh lu berapa tahun tuh, bisa 14 tahunan yang kerja. 14 tahun. Nah gimana gitu? Lu bisa udahlah gue fokus aja biarnya gue nggak ada gaji segala macam, tapi gue mau coba usaha bisnis sambil jalan sama nyokap gue. Gimana sih bisnisnya? Karena gini, kebetulan memang posisi gue itu dulu yang memakan waktu ya. Oke. Ya. Sampai weekend pun memakan waktu. Oh jadi maksudnya weekend pun kerja? Weekend pun kalau disuruh datang. Oh. Seperti itu. Oke, itu dilemanya ya? Itu dilemanya. Oke. Jadi lama-lama gue berpikir, anak udah semakin besar, Oke. bisa komplain dong. Yes. Dan seperti itu. Sampai dia bilang, kenapa sih mama nggak dagang aja? Oh justru anak lu bilang gitu? Iya. Oke. Itu ada cerita lucu, anakku yang paling kecil itu memang polos sekali. Oke. Sekarang dia udah masuk SMA. Sampai dia ngomong apa, mah, bisa nggak sih mama kerja yang dekat-dekat sini? Dekat-dekat sini di mana deh? Indomaret. Gue suruh kerja di Indomaret coba. Iya. Iya yang bener aja. Iya, saking polosnya ya, Saking ngomongnya polosnya. langsung aja. Oke. Wah ini berarti anakku sudah mulai komplain dan Yes. mereka butuh gue banget. Oke. Berarti Yang segi mana- waktu ya? Segi waktu. Oke. Awalnya segi waktu, jujur. Hmm. Ya sudah, gue pikir gue dari pagi kerja sampai malam, bahkan hampir mau jam 11 malam, jam 12 malam itu. Wow, jam 11 malam? Iya karena libur terus. Gitu. Guys, gila ya. Artinya gue nggak bilang bahwa lu jadi pegawai itu nggak bagus lah, nggak masalah. Tapi tadi waktu yang lu buang
artinya buat keluarga juga jadi sangat tersita karena lu memang fokus di pekerjaan lu. Karena kan dulu kalau kita kerja ya mau ngomong mau jam 11 malam kayak tetap harus ini kan ya. Oke. Mau lagi meeting ya, lagi meeting mau itu meeting sampai jam berapa? Tidak bisa ditentukan sampai jam berapa. Bisa juga dong. Jadi lu harus ikutin terus aja ya apa yang mau dibawa ke perusahaan lu gitu ya. Kecuali lu mau resign ya kayak Nita ini. Nah, pilihannya cuma itu seperti itu. Okay. Saat itu gue mau resign masih butuh gaji. Gue mikirnya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, gaji semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gaji, semakin banyak kebutuhan. Betul. Akhirnya nggak cukup nih gitu. Udah naik juga yang lain gitu. Ini naik lagi nih. Gedean yang naiknya daripada di kantor gitu ya. Oke. Karena gue juga karyawan juga sama dulu. Jadi ngerasain lah gue. Sekarang udah nggak kan? Udah enggak. Jadi karyawan itu bagus, ilmunya bagus. Yes. Pengalaman gue bisa berbisnis itu karena pernah jadi karyawan. Dan networkingnya juga lu dapet ya, jaringan di kerjaan. Dapet. Itu gue akuin dapet gitu loh. Sampai sekarang pun ada reseller yang dulunya satu kantor sama gue. Cowok. Gitu kan. Hebat gitu. Seperti itu. Jadi gue disitulah gue pikir sudahlah. Ya kan? Toh kantor juga seperti ya semua perusahaan sama lah ya. Mau kita berbisnis juga sama, ada plus minus. Ada plus minus betul. Cuma gue lebih milih berbisnis karena dari segi waktu. Memang penghasilannya. Dan anak lu udah komplain gitu ya. Aku udah komplain. Awal berbisnis nggak mungkin lah penghasilannya seperti kita dapat gaji di kantor. Nggak mungkin dapat. Lu mulai dari nol berarti kan jatuhnya kasarnya gitu kan. Dari punya gaji jadi lu dari nol mulainya dari ya. Nol. Dari modal segini dulu ya. Terus nanti ada yang beli, ya udah modalnya diambil lagi buat belanja lagi. Dari begitu gue. Gitu. Dari begitu. Ya nggak apa-apa, gue happy. Gitu kan. Toh masih bisa ngambil rapot anak, masih bisa beli bukunya ke sekolah kan gitu ya, masih bisa ngurus dia, masih bisa ngobrol, itu gue happy banget. Itu yang nggak lo dapetin ketika lo di karyawan ya? Jujur nggak. Nah guys, buat teman-teman yang mungkin saat ini para ibu rumah tangga yang sedang melihat di channel kami ya, jadi ini adalah pilihan, hidup adalah pilihan. Nah, Nita memilih karena anaknya juga sudah mulai komplain, nanya-nanya masalah waktu ya, kerjaan. Jadi lo juga harus memilih, tapi intinya adalah lo nggak usah takut ketika namanya rezeki itu ada yang ngatur ya gitu ya. Udah jatahnya udah dikasih ya sama yang di atas, jadi lo tinggal cari aja semangat ya. Nah, Nita sekarang gue tanya, lo kan mulai berarti udah dari nol, terus kemudian pertanyaan gue, lu ada jatuh bangun gak sih waktu awal, walaupun gue kan nyokap lu di jalan ini, tapi lu ada jatuh bangunnya gak sih? Mungkin pernah ngalamin ditipu atau apalah gitu yang membuat lu kayaknya, aduh gue give up deh, gue nggak mau jalanin lagi nih, capek banget. Ada nggak sih saat-saat kayak gitu? Dulu ada ya. Jujur waktu mau memulai bisnis ini, ada pesanan 500 biji. 500, Ini risol ya berarti ya? Risoles ya, Yang mana waktu itu gue belum terbiasa, ya kan? Akhirnya ini jujur cerita bukan yang waktu gue full sendiri ya. Maksudnya waktu gue baru mau terjun, tapi masih jadi karyawan, 2 tahun kemudian resign. Ya udah, nyokap bingung lah. Ya sudah, gini deh, dibantuin sama anak-anaknya. Karena nggak ada karyawan. Gue pun nggak punya karya. Gue tuh sebenarnya bertiga ya sama nyokap sama kakak gue nomor 3. Jadi memang itu aja gitu. Berarti belum bisa keluarga ya berarti? Keluarga. Kalau ada pesanan banyak dibantu sama kakak gue satu lagi, dibantu sama si cucu-cucu gitu kan. Semua bisa diproduktif ya. Jadi tidak ada karyawan. Karyawannya ya anak-anak itulah. Maksudnya kita aja. Udah. Saat itu bikin 500 biji itu bisa sampai 3 hari. Yang mana 500 biji 3 hari ya. Metodenya itu belum tahu dong. Gitu. Belum tahu polanya lah ya. Polanya nih belum ngerti nih. Yes. Ternyata dia bisa ada ketahanannya juga, dan kalau disimpan di freezer kulkas biasa selama 2 hari, itu nggak bagus hasilnya. Rasanya pun juga nggak bagus. Itu kita baru tahu. Selama 3 hari ya. Selama 2 hari. 2 hari aja. Nah, tapi kalau di freezer frozen itu mau 2 minggu aja kuat. Gitu. Kita belum punya freezer 2, baru 1 yang kecil. Akhirnya nitip, bikin sehari ini 50, bikin sehari ini 100, titip tetangga, titipin. Udah dikirim lah, digoreng, dikirim. Ternyata sebagian asam. Sebagian asam, bahkan nggak sebagian, 3/4-nya. 3/4 ya berarti apa? Jadi 3/4 itu nggak dibayar intinya.
gitu. 30 hari itu tidak Wow, dibayar oke. dan kami harus kasih komplimen pengganti. Berarti double lagi Double ruginya. lagi. Yes. Oke. Yang mana sebenarnya akhirnya bayarnya ya cuma seperempatnya dong. Oh iya. Gitu. Oke. Ya sudahlah, kebetulan customer-nya juga tidak mau ngerti saat itu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Mungkin ini cobaan. Wah, itu sampai nangis-nangis gitu. Itu lumayan ya, berarti artinya sampai kalau bisa nominal berarti bisa apa, jutaan ada kali? Jutaan ada. Oke. Jutaan ada. Karena satunya kan 2.500. Oh iya, sorry. Ini tadi kalau nanya, ini apa resoles lu, ini harganya 2.500 satu bijinya? 2.500 itu Oke. udah dulu. Oh dulu, iya masih pasar zaman dulu ya 500 ya. Sekarang itu- udah berapa sekarang? Sekarang 30.000 satu pak isi 10. Isi 10, 30.000 satu pak. Satu pak isi 10. Berarti kurang lebih frozen. 3.000-an ya, kurang lebih ya. 3.000-an. Oke. Kalau untuk reseller beda lagi. Beda lagi ya, oke. Nah, sebelum kita mau ke reseller, buat teman-teman juga mungkin penasaran, oh emang bisa reseller ya? Ntar sabar, nanti ada waktunya. Oke, Nit, sekarang gini, jadi lu tadi memang ternyata kalau orang bilang bisnis itu ada gagal, itu benar berarti ya? Oh benar. Pasti semua Dan orang itu bisnis. cuma sekali. Ya, oh nggak cuma sekali? Enggak. Ada lah, pasti dengan jenis lain pasti ada lagi. Dan lu kenapa masih mau tetap, udahlah gue tetap jalanin, gue nggak mau pindah deh, gue mau bisnis yang lain aja gitu. Kenapa lo nggak berpikir kayak gitu? Karena gue merasa kemampuan gue di sini. Oke, jadi lu punya rasa belief bahwa ini emang bidang gua gitu. Iya, ini memang setelah menjalani bisnis, bukan nggak pernah, pernah. Oke. Zaman masker, zaman COVID, Oke. itu sampai nggak pulang-pulang gitu. Iya. Sampai takut dicepuin polisi gitu kan. Iya. Padahal kita jual masker bukan penimbun Iya, gitu kan. iya. Cuma sebagai calok maklar. Wah, Iya. itu luar biasa. Oke. Oh, pernah juga dong situ ya? Oke. Pernah juga kontraktor interior kecil-kecilan Oke, gitu oke, kan, oke. karena memang suka Oke. kayak gitu. Jadi ngambil temen ada interior design, terus gue yang ngurusin bla bla bla, gue yang mandorin lah istilahnya gitu. Tapi tetap aja balik-balik laginya tuh ke Ke sini sini ya, gitu. ke resolve ini ya. Ke makanan. Ke makanan ya. Nah, sekarang gue tanya gini, lu ada namanya nggak sih brandnya? Nih apa usaha lu? Nih, Namanya Dapur Duniawi. Dapur Duniawi. Ini ada di Instagram. Ada Nah, Instagramnya Dapur Duniawi. Dapur. Jadi guys, buat lu semua yang memang saat lagi nonton dan lu memang suka ya, dan keluarga lu suka, lu saran gua tadi udah nyobain ya. Waduh, enak banget. Pak, yang 2 varian gua cobain. Yang satu isinya apa tadi? Mayones sama mayones beef, satu lagi apa tadi ya? Satu lagi daging. Daging, guys, enak banget. Gue rekomen. Gue juga suka makan ya, guys. Jadi artinya lu bisa nanti kepoin apa tadi risoles duniawi ya. Dapur Duniawi. Dapur duniawi, sorry, dapur duniawi. Oke. Nah, gue mau tanya kenapa namanya dapur duniawi ya? Nih, apa filosofisnya tuh? Karena sebenarnya yang gue jual bukan risol saja, gitu. Ada Oke. ayam bakar juga, ada Oke. juga pasta, ada Ada juga ayam nasi bakar, ada pasta. ada Jepangan, nasi mentai Jepangan. dan sushi. Oke. Terus ada juga bikin cake. Ada cake juga? Seperti brownies, cake tape, cake marmer, pokoknya catering rumahan lah ya. Wow. Dan melayani nasi box juga, Waduh. box juga, gitu. Kalau ada yang mau pesen-pesen gitu loh, seperti Oke. itu. Makanya lu namain dapur duniawi. Iya, Jadi segala bukan makanan. segala makanan yang ada di dunia gitu ya. Iya betul. Oke, tapi adanya di dunia ini ya, dunia nyata, bukan dunia gaibnya. Dunia gaib gue nggak tahu makanannya apa ya. Ntar gue tanya teman gue yang ada jin atau segala macam. Oke. Nah sekarang gue tanya gini, jadi namanya kan dapur duniawi nih, Nit. Nah pertanyaan gue gitu, tadi lu juga mengalami kegagalan beberapa kali, bukan sama sekali, beberapa kali. Dan lu tetap fighting karena lu merasa ini memang bidang gua gitu ya. Nah sekarang gini, Nit, kalau sekarang kan kalau gue lihat varian lu tadi kan banyak ya, makanan tadi banyak banget ya. Tapi kisaran harganya itu dari berapa sampai berapa paling besar sih? Dari paling kecil sampai paling besar tuh berapa? Untuk Per piece-nya gitu. Oh, untuk paling kecil itu 3.000. Paling 3.000. Oke. Paling Yang kecil paling 3.000. mahal produk lu apa? Maksudnya paling bukan mahal, sorry. Paling harga paling maksimal tuh berapa? Harga paling maksimal kita jual ayam bakar ya per ekor itu 60.000. Ayam bakar per ekor 60.000. Ah. Oke, betul udah ayam ya, bukan di frozen ya. Udah Sudah bentuk udah tinggal ayam, di ini ya, tinggal sudah ada disantap ya. sambelnya, udah. Oke, ayam negeri, ayam kampung atau ayam apa? Ayam negeri bisa, ayam kampung bisa. Wow, yang 60.000 itu ayam? Yang 60.000 itu ayam negeri, Oh, ayam kampungnya? 70.000. Oke, guys, kenapa gue nanya detail? Kan gue suka ayam kampung, masa ya? Kan gue pesen sama wanita nih. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis makanan dan harganya ya. Nah, sekarang pertanyaan mungkin dengan adanya online orang Gojek, Grab segala macam, mereka ngambil makanan dari misalkan dari penjual. Nah, lu sendiri pakai itu nggak sih? Pas gitu ada pengaruhnya nggak sih sama omset lu? Gue baru masuk GoFood itu belum lama. Oke, belum lama berapa lama kalau boleh tahu? Baru sebulan lah ya.
karena daftarnya Baru sebulan? baru sebulan. Kenapa? Pertanyaan gua, lu kan udah lama nih. Dan GoFood kan udah lama. Kenapa? Ya, baru kepikiran. Oh, oke. Itulah kadang-kadang. Iya. Setiap Mungkin orang- omset lu udah gede kali. Omset lu udah gede banget, jadi lu udah nggak usah lah pakai. Nggak terlalu sibuk di online. Oh, terlalu sibuk. kayaknya gitu sampai Oke. orang apa namanya request hampers saja nih kita sampai aduh nggak ada waktu nih tapi ya sudahlah. Oke. Kayak gitu. Karena Oke. kalau jujur aja resellers itu pesenannya alhamdulillah sekarang. Oke, nah pertanyaan gua gini. Tadi kan lu baru coba sebulan. Hmm. Omset lu nambah nggak dengan lu coba pakai GoFood? Ada bertambah tapi memang belum kelihatan ya. Nah, karena kalau masih di sebulan GoFood. ya. Baru sebulan. Ternyata begitu gue sharing dengan GoFood partner yang lain, terutama sama kakak gue yang buka resto juga di Oke. PHX itu, Bintaro 109. Oh, dia aja yang sudah resto, istilahnya yang sudah lokasinya di resto, itu 2 minggu 3 minggu baru rame GoFoodnya. Oke. Gitu. Jadi memang tadinya gue berkecil hati. Makanan gue nggak kepilih di GoFood kan. Oke. Orang-orang nggak milih makanan gue. Iya. Cuman ya memang belum. Oh belum ya, oke. Ya kita doakan aja guys ya, kita doakan mudah-mudahan nih GoFoodnya cepet nih, membantu omsetnya bisa double triple gitu ya. Amin. Amin. Nah nih sekarang gue tanya, lu bilang kan tadi lu udah sibuk di online. Kalau boleh tahu omset secara piece ya, lu sekarang udah sehari itu berapa untuk ngejual? Kita fokus ke resoles dulu deh. Seharinya berapa lo jual Sehari itu? berapa? Bicara dalam 2 hari itu bisa sampai 500 600 biji. 500 sampai 600 dalam 2 hari. Iya. Guys, ya lu hitung lah ya, lu kali aja 3.000, berapa tuh ya omset untuk dari solesnya aja. Dan setahu gua tadi lu bilang lu punya reseller, apa lu ngebuka buat umum atau memang sekarang udah ditutup atau gimana? Enggak, ngebuka buat umum. Jadi teman-teman nih gue juga lagi ngeliat ini bisa juga ya? Bisa dong. Oke, nanti guys nggak usah khawatir, lu gua kasih kontaknya di bawah, lu bisa hubungin aja ntar ke Dapur Duniawi ya, lu DM aja. Oh jadi bisa reseller? Bisa Dan keuntungannya reseller itu apa? keuntungan buat reseller Buat apa? resellernya? Keuntungan buat reseller, mereka main margin. Oh, Jujur harga retail itu kan beda dengan reseller. Oke. Harga reseller pasti gua kurangin lah dari Ah, harga oke. retail. Tapi ada minimum pengambilan. Minimumnya berapa tuh biasa kalau lu Minimum itu sendiri? 10 pak. 10 pak ya, 10 minimum ya, pak. baru bisa jadi reseller lu Baru ya? bisa jadi. Boleh, Oke. variannya boleh campur. Oh boleh tadi ya, kan ada beberapa makanan ya jenisnya lu yang lu jual ya? Atau Resoles. resolesnya aja? Untuk Untuk resoles resolesnya ini. aja, oke. Untuk dimsumnya pun gue terima reseller juga. Apa nama dimsumnya? Dimsum gendut Tapi itu semua ada di Dapur Duniawi? ada di dapur dunia. Tapi ada namanya dimsum gendut? Dimsum gendut, resolesnya resoles maknyos. Oh, resollernya namanya maknyos. Oke, keren. Keren, emang rasanya maknyos sih guys ya. Jadi bukan karena gua memuji-muji gitu, enggak ya. Tapi emang enak kok, tadi gua udah ngerasain. Oke, ini sekarang gini ya, berarti lo 500 sampai 600, wah. Oke juga ya, keren. Udah gede itulah, cukup lah kalau buat inilah ya. Nah sekarang pertanyaan gue gini, lo udah dari reseller dan sekarang reseller itu syaratnya minimum harus 10 pak ya. Dan artinya siapapun boleh. Lu nggak ngebatasin di satu daerah, misalkan oh hanya boleh lu ya 10 kilo, enggak ya, karena kayak gitu. Lu bebasin aja ya namanya makanannya. Bebasin aja. Ya Oke. kebetulan memang belum sebludak itu sih. Alhamdulillah sekarang bikin 500 biji dalam maksimal 2 hari itu udah kelar. 1,5 hari lah udah kelar. 1,5 hari lu buat 500 udah kelar. Udah kelar. Gitu. Oke, dan ini tenaganya tadi lu bilang dari nyokap, dari kalau ada banyak tambah kakak lu, atau mungkin sama apa cucu-cucu anak-anak segala macam bisa semua ya? Bisa semua. Berarti mereka semua bisa semua nih dia ini. Nah guys, ini yang paling keren ya. Artinya kenapa? Ketika lu butuh karyawan ya, nggak harus lu sendiri, lu cari orang lain gitu ya. Jadi lu, nih guys ya, jadi ketika lu mau mulai bisnis, lu jangan fokus, oh aku gengsi ya kalau gue punya karyawan, no. Jangan kayak gitu guys. Jadi kayak Nita nih keren, dia benar-benar memanfaatkan maksimalin seluruh keluarganya, karena memang suka makan juga, hobinya dari awal, tapi semuanya digunakan. Ini keren. Jadi lu gak usah nyari orang luar sebetulnya. Kalau memang ada saudara lu atau mungkin siapapun lah dalam keluarga, itu dulu yang dahulukan, baru nyari orang lain kalau memang omsetnya udah gede. Itu ya Nit ya. Betul. Karena kan membantu mereka semua juga gitu ya. Nah, jadi artinya penting ya. Jadi dalam bisnis lu nggak boleh gengsi ya. Even lu harus nganterin sendiri nggak apa-apa. Namanya lu bisnis, benar ya. Benar. Jadi artinya jangan gengsi. Kalau gengsi besok zaman gue dulu atau karyawan waktu gue gengsi ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, sekarang Nit, sekarang pertanyaan gue ini lanjut. Jadi tadi omset udah. Nah, gue mau tanya, lu ada rencana nggak sih apa Risoles ini atau Dapur Duniawi, lu mau jadiin apa kayak apa franchise ke depannya nanti ya? Lu punya nggak sih blueprint
bisnis lu sendiri mau sebesar apa nanti? Gue nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Lu ada nggak sih gambaran blueprint gitu ke depan? Gue pengen franchise. Nah, lu main franchise ya? Gue pengen franchise. Dengan tadi ini, si Dapur Dunawi atau Risolosnya atau yang mana? Apa semua? Untuk franchise-nya pasti kan nggak mungkin semuanya Yes, dong. Gue yes. pengen franchise-nya itu di Risoles dan ayam bakar. Oke, karena kenapa ayam bakar lo ada cirinya atau gimana? Ada khasnya? Enggak juga sih, cuma orang-orang cocok aja alhamdulillah gitu. Oke, guys. Ayam bakarnya itu ya. Jadi lu ada rencana ke depan mungkin berapa tahun ke depan lu mau punya franchise dan lu franchise ini bisnis lu ya? Iya. Oke. Pinginnya seperti itu. Guys, karena kenapa gue tanya kayak gini? Karena seorang pebisnis juga bukan hanya saat sekarang, tapi dia punya blueprint 5 atau 10 tahun ke depan mau kayak apa. Karena kalau tidak, pebisnis itu biasanya suka lemah tengah jalan, kehabisan tenaga kalau dia tidak punya visi ke depan. Iya. Jadi kenapa gue tanya kayak begini ya guys ya? Oke, nih sekarang pertanyaan gue lagi lanjutnya. Lo punya moto hidup apa sih? Moto hidup. Moto hidup lo apa? Kalau kita ada kemauan pasti semuanya bisa. Kalau kita ada kemauan, lo pasti bisa. Pasti bisa. Oke, guys, keren ya. Ini nanti kita akan pajam di judulnya ya. Nanti kru kita ya, teman sahabat kita yang tukang edit nanti akan kasih tahu seperti apa. Ketika lo ada kemauan tadi, pasti lo bisa selama lo ada kemauan. Nah, sekarang lo udah merasa sukses belum sih? Dan apa arti kesuksesan buat lo? Dari segi mindset gue udah merasa sukses. Dari segi mindset lo udah merasa sukses. Tapi dari segi materi jujur belum. Oke. Gitu ya. Dari segi mindset kenapa gue udah merasa sukses? Karena tadinya gue pikir kan sukses itu orang yang bisa berkecukupan, lebih dari cukup. Itu tadinya tuh zaman gue kuliah mindset gue seperti itu. Cuma begitu gue kerja bertahun-tahun, sukses itu adalah kita bisa mengambil ilmu dari pengalaman kita. Bukan cuma materinya tidak terkumpul. Tadinya sempat gue hopeless gitu ya. Gue kerja bertahun-tahun, gue nggak pernah punya tabungan yang lebih yang seperti itu. Tapi ilmu gue dapat seperti itu gue udah merasa sukses di situ. Yang tadinya nggak bisa apa-apa nih gitu kan, tadinya nggak untuk komunikasi sama orang itu nggak ada kepercayaan diri gitu, tapi akhirnya sekarang link gue banyak, ilmu gue dapet, sampai ke tukang menukang bikinin mur aja gue bisa gitu kan. Dan itu suatu ilmu kesuksesan ilmu bagi gue. Dan mindset gue yang merasa sukses adalah merubah mindset bahwa janganlah berbisnis kecil itu kita mengecilkan. Contohnya, jangan berbisnis kecil mengecilkan. Maksudnya gini, jangan mengecilkan bisnis yang kecil. Dulu kan gue merasa gue jualan Popeye saja gue bisa hidup gitu kan. Tapi gue suka ke stasiun dong. Kalau itu ke stasiun, ke pasar, gila ya dia cuma jualan minuman gitu doang. Anaknya, gue suka ngobrol misalnya. Anaknya bisa kuliah, anaknya bisa sekolah gitu kan. Kenapa gue enggak? Kenapa gue udah kerja bertahun-tahun tapi gue masih mesti bayaran sekolah, mesti ini ya, semua orang pasti ngalamin hal yang sama. Akhirnya termotivasi dari situ, mindset gue bisa dirubah 180 derajat. Yang tadinya enggak, gue nggak mau, gue butuh gaji, gue butuh bonus, gue butuh insurans kesehatan gitu kan. Tapi di situ gue semua gue tinggalin, gue rubah. Itu yang gue merasa gue sukses merubah mindset gue. Karena lo menjadi orang nggak tahu, tadi nggak tahu jadi tahu banyak. Seperti itu. Keren, itulah sukses. Dan bisa mengaplikasikannya ya, bukan cuma mikirin udah tahu tapi udah. Tadinya susah loh, ngaplikasiin gini susah loh. Nita, tadi lo kan udah sampaikan bahwa menurut lo sukses itu adalah tadi lo dari segi mindset lo merasa udah sukses. Karena lo merasa dari yang tadi nggak ngerti, yang nggak tahu, tapi lo jadi tahu. Tapi tadi lo tambahin juga bahwa tapi harus ada aplikasinya. Nah itu yang susah. Nah maksudnya kayak gimana tuh? Lo bisa jelasin nggak? Maksudnya gini, kadang kita cuma mikir, aku mau ini gitu. Contoh, dulu kayak gitu. Aku mau dagang gitu kan. Tapi nggak juga gitu loh. Kayaknya untuk memulainya berat. Nah untuk itu sampai gue bisa nggak cari kerja lagi gitu kan, sampai benar-benar dagang, benar-benar merealisasikan apa yang gue mau dari bertahun-tahun lalu itu agak sulit seperti itu. Ya karena awalnya dulu mikir gini, dagang itu kan butuh modal. Iya, betul. Terus tempatnya di mana? Saya pikir seperti itu. Sewa tempatnya di mana? Nyari tempat tuh nggak gampang loh. Iya, benar. Ada aja gitu loh. Akhirnya
setiap hari Minggu gitu atau weekend sama kakak tuh coba muter-muter. Terus dimotivasi menyokap. Oke. Teman juga. Akhirnya di sini memang yang paling berjasa tuh menyokap deh gitu kan. Sama kakak gue ada nomor 3 gitu. Dia suruh, ayo gue antar nyari tempat. Nggak ada yang cocok. Terus gue pikir lagi, artinya tuh gue belum ada kemauan. Begitu gue udah ada kemauan, hilang tuh yang pikir dagang tuh perlu modal, dagang tuh perlu sewa tempat, dan tempatnya yang mana yang bagus, itu semua hilang. Tertutup dengan kemauan gue. Jadi emang ada, pasti ketika lo mau sesuatu ada omong-omongan negatif yang ada dalam diri lo sendiri ya, yang membuat itu lo jadi nggak jalan. Itu pasti ada ya? Pasti. Lo ngapain dagang? Kayaknya dia bisa. Udahlah, lo terima gaji aja per bulan. Lo nggak masuk 3 hari masih terima gaji. Lo nggak dagang 3 hari lo nggak dapet uang. Itu ada kayak gitu. Oke, nah guys nih, lo belajar ya dari Nita ya. Artinya ketika lo udah punya mindsetnya udah bagus nih mau bisnis, kemudian lo mau jalanin, lo mau tapi jangan mau doang, itu maksud Nita. Tapi lo harus ada action, aplikasi gitu ya. Lo harus beraniin diri lo. Pasti keraguan-keraguan tuh ada, kayak tadi Nita, ngapain? Namanya orang kita bisnis kan orangnya, aduh gue gak ada modalnya banyak gak? Gue takut rugi, gitu kan? Itu pasti ada ya. Laku gak sih? Laku gak sih? Nah guys, jadi lu pasti juga sama, karena semua orang yang mulai usaha pasti akan memikir hal yang kayak itu nomor 1. Tapi tadi ketika lu udah punya kekuatan yang kuat, dan tadi kayak Nita bilang lu udah yakin, pede, yakin enggak lah ini emang jalan gue mau coba jalan lah, bismillah. Nah artinya sekarang luar biasa, jadilah Nita seperti sekarang dengan dapur duniawi. Nah Nit, sekarang tanya gue gini, apa arti keluarga buat lu? Dan kemudian apa yang memang mau lu berikan kepada keluarga gitu dari hasil bisnis ini yang mungkin belum tercapai tapi mau lu kasih buat mereka dari bisnis ini. Arti keluarga buat gue itu nggak bisa disebutkan dengan kata-kata lebih ini ya. Awalnya dulu gue sempat ada penyesalan. Karena terus coba bisnis dengan teman, bukan berarti teman gak bagus. Itu bagus karena itu membuat gue lebih bangkit lagi kan. Gitu. Ternyata tetap aja support itu dari keluarga. Seperti itu. Sampai gue yang nggak bisa bikin kue gitu kan. Diajarin sama nyokap yang udah tua gitu masih bisa gitu ngajarin demi anak gue ini mau jualan. Gitu kan. Akhirnya dari didampingi sampai gue bisa sendiri. Gitu loh. Itu arti keluarga. Dan hal yang gue nyesel juga dalam masa golden anak gue itu gue sibuk kerja. Di situ gue baru ngerti ini loh arti keluarga. Gitu. Dan motivasi gue untuk keluarga adalah overall gitu ya. Yang pasti untuk anak dulu. Untuk anak itu gue harus bisa mencukupi dia. Nggak usah lebih dari cukup lah, nggak usah muluk-muluk. Sampai dia sukses. Sampai karena ada pernyataan tersentuh nih gitu. Kalian kalau anak gue dua-duanya cewek kan. Kamu kalau udah besar menjadi apa? Aku mau kayak mama gitu. Jadi ya udah. Kayak mama yang mananya nih? Kayak mama jangan single parent ya. Enggak, aku mau kayak mama gitu. Ya sudah, jadi itulah motivasi gue mau menghidupi mereka sampai mereka berkecukupan, sampai sukses, sampai mereka jadi orang, dan sampai bisa mereka berangkat umroh. Dan untuk nyokap pun, walaupun udah haji, udah umroh, udah apa, aku pingin banget berangkatin beliau itu umroh sekali lagi deh. Gitu. Itu pasti, jadi jangan lu ya. Itu terus dan nyokap gue nggak usah lagi tuh bantu kalau ada pesanan risol ikut terjun lagi, nggak usah lagi, udah duduk manis aja gitu. Itu tujuan utamanya. Guys, itu tadi setiap orang bisnis kenapa gue tanya, selalu gue tanya kepada semua pebisnis yang memang kita interview bahwa harus ada impian. Nah tadi gue tanya, impian apa sih yang mau dicapai? Ternyata Nita ini luar biasa ya. Jadi dia ingin anak-anaknya ini sekolah tempat yang terbaik, terus kemudian dia mau tadi ingin memberikan agar bisa pergi umroh dengan ibunya juga, dan mau ibunya juga di rumah aja udah, yang ngurusin biar dia semuanya, semua bisnisnya. Itu keren banget. Nah terakhir, pesan buat sahabat-sahabat orang bisnis ya. Ketika dia mau berbisnis juga sama kayak lu dari awal nih mulai gitu loh. Mungkin dia orang kerja, mungkin dia nggak punya modal. Apa sih pesan buat lu, buat dia, buat mereka dari lu, bahwa supaya dia nggak ngalamin kegagalan lagi gitu? Ya itu tadi, kalau kita ada kemauan, coba deh dari yang kecil aja dulu. Gitu. Gue nggak bisa masak, let's say gitu. Ya sudah, ambil aja dulu dari orang. Pasti kan ada orang jualan seperti reseller. Ya, seperti itu. Ada beberapa teman dia tuh yang suka cerita. Nit, gue pengen berhenti kerja. Gue udah gak sanggup satu kantor. Ya sudah, lo mau jadi reseller gue nggak?
Selalu seperti itu. Jadi nggak harus tuh kita ngolah sendiri. Ini untuk kuliner ya. Ini gue bicara untuk kuliner. Nggak harus kita ngolah sendiri gitu. Bisa ambil dari orang. Lo nggak ngapa-ngapain, lo dapat margin misalkan dari satu pak itu 5.000, tapi lo kan nggak capek. Lo cuma main di aja ya, pakai jempol di WhatsApp segala macam ya online. Ranking itu, ya sudah, itu kompensasi lo untuk 5.000 satu pak. Itu pikiran gue. Tapi kan lo nggak capek. Itu untuk kuliner. Begitu juga untuk bisnis yang lain. Itu bisa kok seperti itu. Misalkan lu mau fashion atau mau apa, karena dulu gue pernah ngejalanin juga sama kakak gue. Di Masker pun juga pernah gitu. Istilah kasarnya calok lah ya, gitu kan. Maklar ya. Broker aja gitu ya. Mau di properti pun gitu. Lu ambil aja dari orang, lu main margin nggak capek nggak perlu dapat margin seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, sampai pelajarilah, bukannya kita nyolong ilmu ya, misalkan kayak makanan nyolong resep, enggak. Cuma ada kok beberapa reseller akhirnya yang gue akhirnya bisa bikin pastel sendiri nih. I see. Silakan, justru gue seneng gitu. Justru ya sudah. Duplikasi gitu ya, nggak masalah ya, duplikasi nggak ada masalah ya. Kita sama-sama pedagang. Rezeki udah ada yang ngatur lah ya. Dulu Risoles juga gue menyokap hasil dari nilik yang di mall gitu, ya dong. Nah, sama buka-buka YouTube. Benar sekarang. Nggak masalah kalau emang lu bisa yang tadinya nggak ngerti itu nama bahan makanan apa, akhirnya jadi ngerti, itu gue senang. Awalnya ngambil dulu kok dari orang, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gue deh nggak bisa ngapain dulu. Gitu akhirnya jadi bisa kayak sekarang ya. Nah guys, jadi kalau kita lihat tadi, yang penting lu yakin aja, lu mau lakuin, udah action. Terus kemudian yang kedua, kalau memang lu nggak punya modal, tadi Nita bilang, ya lu jadi reseller lah, atau bahasanya mungkin orang bilang broker lah, atau maklar lah. Bisnis apapun kan semua ada brokernya juga ya. Apapun itu ada. Artinya lu nggak mau pakai modal lagi, ada dropshipper. Lu pakai dropshipper juga silahkan. Reseller kan masih beli ya. Kalau dropshipper kan tinggal ini doang kan. Tinggal ngarang-ngarahin, nanti yang ngirim dari suppliernya kan kayak gitu. Nah, jadi intinya lu kreatif. Dah itu aja. Jadi kalau Nita tadi bilang keren banget. Nah, lu banyak dapat ilmu lu dari awal lu. Kalau lihat dari awal sampai sekarang, lu akan ngelihat banyak sekali yang tadi di-share oleh Nita buat panduan buat ketika lo mau mulai bisnis, mindsetnya seperti apa, terus kemudian impiannya apa. Dari segi semua kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh Nita, dia tetap fokus sama bisnisnya. Jadi intinya tetap fokus di bisnis lo ya guys. Kalau memang lo saat ini lagi WFA, kata orang bilang lagi WFA, sekarang lagi COVID, ada menurun, diri sendiri bisnis menurun nggak sih? Apa pertanyaan gue selama 3 bulan 4 bulan ini? Saat 3 bulan kemarin justru meningkat bisnis gue karena online. Itu menarik. Guys, nah, lu meningkat karena online? Karena online. Ini baru meningkat berarti? Seriously meningkat. Kebetulan. Berapa persen? Kalau lo bisa gambaran berapa persen? Persentasenya? Sampai 150% meningkat. Itu serius? Meningkat. Tiap hari. Karena orang di rumah ya, bosan. Adalah gue goreng lagi, risoles, goreng apa dimsum atau apa segala kayak gitu ya? Ya, reseller pun meningkat sekali gitu. Jadi bukan lo sendiri, tapi reseller juga meningkat? Meningkat. Mereka pesannya meningkat, sangat meningkat. Jadi COVID ada positifnya juga. Nggak semua hal itu negatif. Jadi ada yang negatif di sisi lain, ada yang positif di bidang yang lain ya. Nah guys, inilah enaknya kalau lo berbisnis ya. Artinya orang bilang bisnis ini lagi nggak bagus, tapi buktinya ayo, ini dapur duniawi 150% loh, itu keren banget. Jadi artinya ketika lo lagi ada COVID seperti ini, jadikan itu bukan jadi satu masalah buat lo, tapi jadikan tantangan buat lo supaya lo bisa berkreatif lagi, naikin omset. Udah fokusin naikin omsetnya kalau orang bisnis. Contohnya nih Nita, gila ya 150% guys. Gua sampai kaget, naik 150% tuh keren loh. Jadi artinya kalau COVID makin lama, Nita makin kaya nih ya. Kalau naik terus omset, tapi jangan ya. Beneran beres. Itu dilemanya. Begitu new normal sepi. Oke, jadi Nita thank you banget ya, lu udah banyak ngasih inspirasi hari ini. Dan yang pasti adalah lu kalau menurut gua lu setuju nggak pebisnis itu menjadi orang yang lebih bermanfaat daripada kalau kita bekerja di perusahaan, betul nggak sih? Kita bisa membagi rezeki. Bukan ngejelekin perusahaan. Iya enggak, sengaja perusahaan. Setuju. Tapi intinya lu akan bisa berbuat lebih banyak. Betul. Memberikan inspirasi buat orang lain, rezeki juga lali tangan dari lu punya bisnis, benar ya? Jadi reseller lu segala macam ya. Jadi guys, intinya adalah kalau pebisnis salah satu hal adalah karena gue juga mulai bisnis, salah tadi fokusnya apa? Gue bisa bermanfaat buat orang banyak, udah itu aja.
insya Allah kalau rezeki mah nggak kemana ya. Oke, Nita, thank you banget guys buat yang sudah nonton Celateh Bisnis, thank you banget. Lu jangan lupa sebelum ini berakhir, lu like lagi, lu subscribe lagi ya, jangan sampai lupa ya. Dan klik loncengnya, lu klik biar lu nanti dapat informasi terbaru mengenai para interviewer pebisnis yang kita interview setiap harinya. Oke guys, thank you banget ya Nita, thank you banget ya. Sukses bisnis lu ya, terus sukses terus ya. Oke guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.